Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rafael Krisnazura. Kembali lagi di pembahasan kita yang part kesekian lah. Tapi ini banyak sekali permintaan yang tentang apa sih bang? Tentang pembahasan minggu lalu ya, tentang manusia yang paling beruntung dengan manusia yang kurang beruntung gitu ya, atau orang yang kurang beruntung itu seperti apa? Oke, sebetulnya di sini saya ingin menjelaskan ada beberapa aspek. Aspek yang pertama, keberuntungan dalam segi apa? Dalam segi ekonomi atau dalam segi hidupnya, ya. Dalam segi hidupnya atau dalam segi akhlaknya. Nah, kalau untuk bicara akhlak, yaitu masing-masing orang ya teman-teman. Kita tidak bisa menilai karena itu penilaian diri kita masing-masing. Kita mau menilai diri kita itu segimana dan bagaimana gitu teman-teman. Maka dari itu teman-teman, marilah kita masuk bersama-sama ke video pembahasan selama kurang lebih 9 menit. Kita akan membahas apalagi sih tipe-tipe orang yang kurang beruntung. Nah teman-teman, secara kasat mata kita bisa melihat orang-orang yang kurang beruntung itu yang misalkan orang-orang yang berperilaku stres sampai akhirnya menyebabkan gangguan kejiwaan, sampai akhirnya banyak sekali saya temui orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ yang berkeliaran di jalan raya. Itu berkeliaran di jalan raya senyum-senyum sendirian dan apa segala macam. Mungkin itu juga faktor masa lalunya dia, dan juga saya harapkan di anak-anak muda ini, walaupun kalian di masa pandemi ini nggak usah stres dan nggak usah yang namanya memikirkan pandemi itu kelar kapan, karena kita nggak akan pernah tahu, karena pemerintah aja sudah mencanangkan kita akan hidup bersama seperti layaknya Singapura. Kita sudah menganggap pandemi itu udah teman kita aja, udah sohib kita aja gitu teman-teman. Dan masuk ke bahasan nih, orang yang paling beruntung pertama adalah ketika hidupnya dia itu tidak bermewah-mewahan. Hidupnya tidak bermewah-mewahan, biasa aja ya, biasa aja, dan juga meraih kesuksesan juga dengan cara biasa aja. Namun mungkin kalau dilihat di film-film ya, kalau saya lihat di film-film mungkin ada yang sampai dulu direndahkan orang, sekarang orang yang merendahkan kita tutup mulut karena kita sudah sukses gitu loh. Jadi apapun yang orang-orang katakan kepada kita, entah itu orang itu berkata-kata negatif, kita aminkan saja. Siapa tahu kita akan lebih baik daripada mereka, karena kita gak mungkin. Karena gini teman-teman, dia masih belum tentu beruntung dibandingkan kita ya. Mungkin mereka mengalami hal-hal yang kehidupannya yang sangat-sangat gimana, gelap malam apapun gimana gitu loh. Itu yang namanya orang-orang yang beruntung. Dan tapi orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang dulunya sempat dikhianati orang dan dikata-katain oleh orang, tapi akhirnya dia nggak peduli sampai akhirnya dia memiliki usaha untuk membuat dirinya sukses. Nah itu salah satu orangnya beruntung. Kemudian orang yang kurang beruntung ya, orang-orang yang kurang beruntung adalah ketika kita masih itu tadi ya, kembali ke perilaku ya teman-teman. Kita masih suka balapan liar apa segala macam gitu loh. Gak akan kita mendapatkan keuntungan ketika kita balapan liar, ataupun kita tidak akan mendapatkan keuntungan ya. Ada sih keuntungan, itu untungan aja teman-teman. Ada keuntungannya, ditangkap polisi itu keuntungannya. Kalau misalkan kita balapan liar ya, kalau kita balapannya di sirkuit, balapan dimanapun, di tempat yang tertutup yang sesuai dengan peruntukan, yang gak akan pernah ditangkap gitu loh. Apasnya paling saking kita memikirkan ego kita, crash di tikungan pertama, di SS pertama gitu loh. Tapi jangan sampai teman-teman melakukan hal itu gitu loh. Itu
ya safety riding aja gitu loh teman-teman. Ya kita nggak usah mikirkan sesuatu, nggak usah mikirkan apapun, ya kita intinya fun aja gitu kalau kita mau balapan di area Sentul ataupun di area sirkuit gitu ya teman-teman. Dan juga saya masih miris dengan orang tua atau dengan anak yang masih tergolong apa ya namanya, dimanjakan kepada orang tuanya, apa-apa diberikan apa namanya, fasilitas supir apa segala macam gitu loh. Dan akhirnya anak itu sampai besar ke bawah kehidupannya dengan royal gitu loh teman-teman, gitu loh. Dan akhirnya royal juga akhirnya sombong gitu. Makanya seroyal apapun kita, sekaya apapun, semaju apapun hidup kita, kita tidak boleh melupakan dengan hal-hal yang melupakan dengan hal-hal yang songong gitu, ataupun hal yang sombong. Contoh gini ya teman-teman, contoh seperti halnya kasus yang kemarin sama tiktokers dengan artis. Nah, akhirnya saya menonton video itu, si tiktokers ini mengaku bahwa hidupnya dia biasa-biasa aja gitu. Padahal kalau di konten, kalau di TikTok itu dia ngomong bleberan apa segala macem gitu loh. Sangat disayangkan banget gitu loh. Mengata-ngatai orang di TikTok hanya untuk demi untung gitu loh. Sedangkan ujung-ujungnya juga dosa. Maka dari itu ini masuk lagi ke orang-orang yang kurang beruntung. Orang yang beruntung adalah ketika kita menghadapi masa yang sama, tapi kita tidak usah menghadapinya, gitu loh. Saya juga sempat kemarin tuh saya mengatakan hal itu ya, yang diintimidasi apa segala macam ya, itu sudah saya lakukan, itu kebetulan orangnya itu kakak kelas saya. Cuman dia menindas saya itu hampir tiap jam, tiap saya lagi istirahat saya ditindas mulu sama dia. Begitu dites kejiwaannya, ternyata dia mengalami gangguan tingkah laku atau gangguan pada sistem ininya, yang di kata-kata dokter psikolog adalah dia adalah orang yang berkebutuhan khusus gitu loh teman-teman. Tapi secara teknis dia tidak berkebutuhan khusus, tapi kenapa dia bisa menindas orang begitu loh, menindas orang dengan cara apa segala macam gitu loh. Sampai akhirnya waktu itu saya di suatu posisi, saya lagi di sebuah tempat gitu ya, dan saya juga lagi pre-play dan berpas-pasan dengan orang tua si anak gitu loh. Dipanggil ke sekolah hanya karena oh iya bu, nama anak ibu waktu itu bukan berantem melecehkan salah satu siswa terbaik kami gitu loh, siswanya gitu. Nah itu salah satu tipe-tipe orang yang kurang beruntung. Harusnya kita bersikap santai, bersikap tidak usah emosi, dan juga tidak usah menyulut apapun itu ya teman-teman. Dan juga ini juga salah satu tipe orang yang kurang beruntung adalah ketika orang itu ini orang yang salah satu yang kurang beruntung adalah orang yang suka ngebully orang gitu loh. Suka ngebully orang dalam artian dia pernah nonton suatu permainan game GTA ataupun apapun, akhirnya terbawa gitu loh. Karena diadakan GTA itu misalkan di suatu tempat ada klub malam gitu misalkan, tapi dia tidur di kehidupan aslinya. Pernah waktu itu saya menghadapi teman saya yang seperti itu, dan sayang sekali gitu loh. Ini sangat disayangkan dan tidak diperhatikan oleh gurunya gitu loh. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah, kita sambung ke part kedua ya, karena ini kepanjangan.